Ustaz, mana pendapat yang lebih rajih untuk turun ketika sujud? Tangan dulu atau lutut dulu? Intinya, dua-duanya boleh. Jawab dua-duanya hadisnya dhaif. Dua-duanya boleh. Jawab dua-duanya hadisnya dhaif. Baik yang melarang meletakkan tangan terlebih dahulu atau yang melarang meletakkan lutut terlebih dahulu, dua-duanya dhaif. Hadis yang dipakai oleh orang yang lutut duluan tidak ada yang sahih. Yang sahih itu tangan dulu, kan? Dan riwayat Abu Hurairah ini ada syahidnya, penguatnya dari hadis Ibnu Umar. Di mana riwayat Abu Hurairah ini dikatakan Imam Nawawi sanadnya jayyid, dikuatkan lagi dalam riwayat Ibnu Umar sehingga naik kepada sahih. Makanya yang sahih itu Pak, yang ditunjukkan oleh hadis adalah Nabi SAW meletakkan tangan dulu baru kaki. Baru apa tuh? Lutut. Datang hadis tentang mendahulukan lutut, datang hadis mendahulukan kedua tangan, dan hadisnya sama-sama dhaif, sama-sama dhaif. Oleh jayyid, dikuatkan lagi dalam riwayat Ibnu Umar sehingga naik kepada sahih. Keduanya hadisnya dhaif. Tidak ada yang sahih. Lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Lutut duluan tidak ada yang sahih. Lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Lutut duluan tidak ada yang sahih. Yang sahih itu tangan dulu, kan? Lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Lutut duluan tidak ada yang sahih. Yang sahih itu tangan dulu, kan? Ada pernah lihat unta pakai tangan? Gak ada. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Tapi ini hadis batil kata Imam Ibnu Hazm. Sanad dan matanya batil. Kalau perselisihan rahmat, persatuan adab. Dan dalam Al-Quran justru Allah menganggap bahwa perselisihan itu bukan rahmat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum apa? Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa mereka berselisih kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Ternyata yang tidak berselisih itu yang rahmat. Dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua ya, baik yang setuju ataupun tidak, karena mungkin inilah bagian terbaik dari konten saya. Saya selalu di awal-awal selalu tak lupa untuk mendoakan teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Kita dengar di awal perselisihan dua orang Ustadz Wahabi, dua Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Firanda dan Ustadz Badrus Salam LC. Saya sempat agak tersenyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena baik Yazid Jawas ataupun Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi yang lain, ketika mengatakan, menjelaskan tentang ikhtilafu ummati rahmatun, itu dianggap hadis yang batil, hadis yang tidak ada asalnya. Berarti kalau perselisihan di antara umat Rasulullah itu dianggap sebagai rahmat, berarti persatuan itu adab. Langsung di mafhum mukhalafah seperti itu. Tetapi kenyataannya, ketika mereka itu berbeda sendiri, bahkan berbeda dengan ulama-ulama mereka di Arab Saudi, berbeda dengan Ibnu Taimiyah, berbeda dengan Ibnu Qayyim, bahkan berbeda dengan sesama mereka di Indonesia, ini apa perselisihan mereka? Adab atau rahmat? Itu pertanyaannya. Baik, saya tidak akan banyak panjang lebar menjelaskan masalah ini. Cuman yang akan saya jelaskan adalah perselisihan di antara kedua ustadz ini. Ustadz Firanda mengatakan bahwa hadis ketika turun untuk ruku, baik mendahulukan tangan duluan atau lutut duluan, ini dua-duanya tidak ada yang sah, tidak ada yang sahih, kata Ustadz Firanda. Sementara menurut Ustadz Badrus Salam LC, itu yang kuat adalah yang hasan, bahkan derajatnya sampai ke sahih, itu adalah hadis yang menggunakan tangan duluan. Nah, ini perbedaannya. Jadi Ustadz Firanda mengatakan semua hadis baik tangan ataupun lutut tidak ada yang sahih, tetapi yang lebih afdal adalah lutut duluan baru tangan. Tetapi Badrus Salam LC mengatakan bahwa hadis tangan ini lebih kuat, hasan, bahkan sampai ke derajat yang sahih. Maka yang disunahkan untuk sujud adalah tangan duluan diletakkan.
Baik, mari kita sekarang bedah pendapat mereka. Pertama, Ustadz Firanda, benarkah hadis meletakkan tangan ketika ruku atau lutut ketika ruku yang mana duluan ini tidak ada yang sahih? Nah, ini repotnya teman-teman Salafi Wahabi, Ustadz Salafi Wahabi itu entahlah karena apa mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena faktor lain sehingga asal ngomong, asal langsung disampaikan terhadap jamaahnya. Mari kita buktikan apakah benar semua hadis baik yang tangan ataupun yang lutut duluan itu tidak ada yang sahih. Kita buktikan. Ulama mereka sendiri yang sudah dianggap ahli hadis oleh mereka, yaitu Syekh Albani, mensahihkan hadis yang meletakkan tangan duluan. Lalu apakah meletakkan lutut duluan itu tidak ada yang sahih? Tidak ada ulama yang mensahihkan? Kita lihat. Ternyata banyak ulama juga yang mensahihkan. Artinya dua-duanya ini sama-sama dianggap hadis yang sahih oleh ulama, baik yang tangan ataupun yang lutut. Dan Ustadz Firanda langsung memvonis dua-duanya adalah dhaif, dan yang lebih afdal katanya lutut duluan. Jadi Pak Ustadz jangan langsung memvonis ini dhaif, ini hasan, ini apa sebelum Pak Ustadz benar-benar menelaah. Ataupun karena memang terjadi perbedaan di ulama yang menyatakan ini dhaif, ini hasan, ini sahih, itu mohon Ustadz juga disampaikan terhadap jamaahnya, langsung jangan diklaim Ustadz. Sesuai dengan pendapat Anda sendiri diklaim ini dhaif semuanya Pak Ustadz ya. Lalu Ustadz Badrus Salam LC mengatakan bahwa yang lebih utama itu tangan duluan. Katanya ini berbeda dengan yang Firanda. Firanda walaupun dua-duanya dhaif semuanya, tetapi oleh Ustadz Firanda katanya yang afdal itu lutut duluan. Sementara menurut Badrus Salam LC, yang lutut itu tidak ada yang sahih. Semua hadisnya tidak ada yang sahih. Yang sahih, yang sampai derajat sahih itu adalah yang tangan duluan. Hadisnya ini yang disahihkan oleh Albani itu. Dan bagi teman-teman Wahabi, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dari Allah itu, Sunnah dari perkataan Rasulullah. Jika kita memang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kata Ustadz Salafi itu, maka tidak akan terjadi perbedaan. Banyaknya perbedaan itu karena mereka melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Lah itu, ternyata Ustadz Wahabi sendiri banyak terjadi perbedaan. Gimana ini melenceng? Maksudnya seperti itu. Makanya jangan sembarangan mengatakan orang itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama memahami teks, memahami nas Al-Quran ataupun Sunnah itu pakai metode, dan metodenya itu berbeda, sehingga keputusan hukumnya pun berbeda. Ingat Pak Wahabi, ingat Bu Wahabi ya, tidak ada ulama yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Semua yang diputuskan hukumnya itu semuanya istimbatnya. Ngerti istimbat sampean? Istimbatnya dari Al-Quran dan hadis, Pak. Bukan berdasarkan pikirannya. Bukan hanya jargon mereka kembali ke Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Mereka itu punya dalil. Beda dengan teman-teman Wahabi, ketika ditanya mereka kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ternyata ujung-ujungnya mereka berpikir sendiri, malah menafsiri Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan otaknya sendiri. Mohon maaf sebelumnya ini ya, untuk teman-teman Salafi Wahabi, mudah-mudahan mari ke belakang kita itu lebih giat lagi untuk menelaah kitab-kitab ulama, bukan hanya mengandalkan 1-2 guru yang Anda dengarkan, apalagi hanya melalui YouTube itu. Kita telaah kitab-kitab ulama, maka akan menambah hazanah keilmuan kita. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.